Perkenalkan, nama saya Gligar Migrata Voice, NIM 20225 2003, kelas A, Prodi Teknik Elektro dari Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah populer dalam bentuk artikel dengan judul Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional. Tujuan utama artikel ini adalah mendeskripsikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Masih terdapat kendala dalam menjadikannya bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara. Namun, bahasa tersebut terus berkembang ke luar negeri dan menyebar ke luar negeri melalui warga negara Indonesia. Orang yang bekerja dan tinggal di luar negeri, bahasa Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi bahasa internasional di Asia Tenggara. Berkembangnya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional akan membawa dampak positif bagi Indonesia. Pendahuluan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Definisi setiap orang tentang bahasa pasti berbeda-beda, tergantung pada pendekatan teoritis yang dianutnya. Menurut teori struktural, bahasa dapat diartikan sebagai suatu sistem tanda arbitrer konvensional yang berkaitan dengan ciri-ciri sistem. Dikatakan sistematis karena mengikuti pengaturan atau aturan yang teratur, dan sistematis karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem atau subsistem. Secara budaya, penggunaan bahasa nasional sebagai bahasa internasional dapat meningkatkan peradaban berupa kearifan lokal yang menjadi daya tarik suatu negara di dunia dan dapat dijadikan sebagai sarana diplomasi suatu negara yang lebih maju dari negara tersebut. Negara lain agar suatu negara semakin dapat pengakuan atas keberadaannya dan dapat meningkatkan daya tawar suatu negara serta dapat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap negara tersebut di forum internasional. Bahasa internasional adalah bahasa yang banyak digunakan oleh semua negara dan mempunyai jumlah penduduk terbanyak, serta merupakan salah satu bahasa yang dapat digunakan dalam pergaulan internasional, baik formal maupun informal. Rumusnya, setelah bahasa nasional masing-masing negara, bahasa internasional dianggap sebagai bahasa yang mempunyai gengsi atau status yang tinggi. Oleh karena itu, bahasa-bahasa tersebut harus banyak dipelajari dan dikuasai, karena merupakan bahasa yang mempunyai status bergengsi dan berperan penting dalam komunikasi hubungan internasional. Banyak ahli bahasa yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia sangat berpotensi menjadi bahasa internasional. Bahkan Collins pada tahun 2005 menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dilihat dari sejarahnya. Di samping itu, saat ini mulai banyak ahli atau komunitas sarjana dari mancanegara yang mengkhususkan diri untuk mempelajari bahasa Indonesia. Pembahasan yang pertama yaitu potensi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa berhubungan luas di kawasan Asia Tenggara, bahasa Indonesia memiliki dua kekuatan, yaitu kekuatan kelinguistikan dan kekuatan historis. A. Kekuatan kelinguistikan. Secara sosial dan budaya, Indonesia mempunyai pengalaman dalam mengatasi perbedaan bahasa, sosial, budaya, etnis, gender, dan lainnya. Selain itu, keberadaan 756 bahasa daerah di Indonesia menjadi indikasi keberagaman bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa kesatuan, bahasa nasional, bahasa resmi negara, dan lain-lain. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia membawa pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Didasari oleh semangat juang bahasa Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut, khususnya melalui kebijakan bahasa yang baik pada saat itu. Hal itu disebut dengan kebijakan bahasa, khususnya pengakuan dan pemeliharaan bahasa dari bahasa daerah, memperkuat bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bahasa nasional dan bahasa negara, serta peluang pembelajaran dan pemahaman bahasa asing sesuai permintaan. Indonesia juga bekerjasama dengan Brunei Darussalam dan Malaysia untuk mengembangkan terminologi Indonesia atau Melayu. Melalui kerjasama ini, perbedaan pengetahuan antara bahasa Indonesia dan Melayu dapat dikurangi, kecuali istilah-istilah yang dulu digunakan sebelum adanya kerjasama. Sistem penulisan bahasa Indonesia telah diselaraskan dalam penggunaan ejaan yang sama sejak ditandatanganinya komunike bersama antara Indonesia dan Malaysia yang disusun dengan berdirinya Dewan Bahasa Indonesia Malaysia sebagai wadah kerjasama bahasa. Kerjasama ini menghasilkan kesepakatan mengenai keselarasan pembentukan kata atau istilah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, tidak termasuk aturan-aturan yang sudah lama berlaku di masyarakat.
Berdasarkan unjuk kerjasama antara bahasa Indonesia dan bahasa lain, bahasa Indonesia berpotensi menjadi salah satu bahasa resmi asosiasi MEA. B. Kekuatan historis. Secara historis, bahasa Melayu telah menjadi lingua franca di Nusantara, bahkan dipelajari sebagai bahasa di luar negara anggota MEA. Terbukti dari dokumen daftar kata Sino Melayu hasil kompilasi Pidaveta. Selain menjadi penghubung negara-negara tersebut, bahasa Melayu juga berperan sebagai bahasa komunikasi pada masa penyebaran Islam di Nusantara. Ketika orang-orang Eropa menjelajahi Nusantara dalam kaitannya dengan perdagangan rempah-rempah dan lain-lain, bahasa Melayu menjadi sarana komunikasi antara pendatang dengan penduduk lokal. Pada masa penjajahan, bahasa Indonesia ini juga digunakan oleh pemerintah Belanda sebagai bahasa komunikasi dengan masyarakat Indonesia. Sementara itu, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, bahasa mempunyai kemampuan untuk menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang sosial, budaya, bahasa, etnis, dan geografis yang berbeda menjadi satu tanah air, kesatuan keluarga, dan bahasa. Dengan demikian, sepanjang sejarah, bahasa Melayu telah menjadi bahasa komunikasi antara masyarakat dengan bangsa-bangsa yang bersekutu di Nusantara dan di antara bangsa di luar Nusantara. Berdasarkan pertimbangan kekuatan kebahasaan dan kekuatan sejarah, bahasa Indonesia berpotensi memperkuat fungsinya sebagai bahasa sosial dan bahasa pertukaran antar negara sosial dan pertukaran bahasa antara negara-negara Asia Tenggara. Dan ini akan mempercepat penyebaran bahasa Indonesia di kawasan Asia Tenggara, sehingga menjadi peluang besar bagi bahasa tersebut menjadi salah satu bahasa resmi MEA. Semua itu dibarengi dengan upaya diplomasi untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa resmi MEA. 2. Faktor intrabahasa dan faktor ekstrabahasa. Faktor intralinguistik menyeliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan memiliki landasan yang kokoh. Artinya beberapa aspek yang berkaitan dengan bahasa Indonesia telah diatur dan dilakukan. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang sudah lama, khususnya merupakan implementasi dari ejaan bahasa Indonesia yang disebut EYD. Sehingga dari segi tata bahasa Indonesia mempunyai kaidah yang baku. Dan itu untuk perkembangan terminologi Indonesia telah tersedia buku pedoman umum pembentukan istilah. Diterbitkan juga ejaan bahasa Indonesia tidak menggunakan huruf daerah Indonesia, melainkan menggunakan huruf Latin yang digunakan secara internasional. Sehingga pembelajaran bahasa Indonesia menjadi lebih mudah karena pengucapannya sesuai dengan simbol alfabet. Pembakuan lainnya adalah pembakuan kaidah kebahasaan yang tertuang dalam buku tata bahasa Indonesia standar. Sehingga setiap orang dapat dengan mudah mempelajari bahasa Indonesia. Adapun pembakuan satu bahasa tidak terlepas dari adanya kamus. Kamus seringkali digunakan sebagai salah satu cara untuk pembakuan kosakata yang digunakan dalam satu bahasa, sehingga perannya sangat penting. Dengan kamus ini, Anda dapat mengetahui bahwa suatu bahasa telah diubah. Adanya kamus dapat menunjukkan sejauh mana kosakata suatu bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, menjelaskan pengetahuan, mengungkapkan sikap penutur. Bahasa Indonesia mempunyai kemampuan berfungsi sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi serta berfungsi sebagai alat komunikasi dalam dunia politik, bisnis, pariwisata, seni, budaya, dan lain-lain. Bahasa Indonesia mempunyai kemampuan sebagai bahasa dan alat komunikasi dalam segala bidang, dan dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia juga mempunyai kemampuan untuk digunakan sebagai alat komunikasi internasional. Faktor bahasa asing dibedakan menjadi dua golongan, yaitu faktor yang mempunyai pengaruh langsung dan faktor yang mempunyai pengaruh tidak langsung. Faktor bahasa asing yang dapat memberikan pengaruh langsung adalah jumlah penutur bahasa Indonesia dan setiap penutur bahasa Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah penutur terbesar keempat di dunia, merupakan aset yang sangat penting untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia perlu diciptakan sikap positif di kalangan penutur bahasa Indonesia. Faktor asing yang mungkin secara tidak langsung mempengaruhinya antara daya tarik kekayaan alam dan budaya Indonesia. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah mendorong perusahaan-perusahaan ekonomi asing untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan banyaknya perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, hal ini akan berdampak pada banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini mungkin mempengaruhi jumlah orang asing yang ingin belajar bahasa Indonesia, dan itu keberagaman budaya Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara yang ingin merasakan berbagai macam budaya Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan ramah
fleksibel, dan mudah menerima budaya asing. Strategi persebaran bahasa Indonesia di dunia internasional. Strategi peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional secara progresif, sistematis, dan berkelanjutan. Secara bertahap, hal ini berarti upaya mempopulerkan bahasa Indonesia dilakukan di kawasan Asia Tenggara dengan sasaran negara-negara mitra ASEAN. Secara bertahap, itu juga berarti mulai dari tingkat pemula, menengah, lanjutan, dan profesional. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia bagi orang asing di bidang diplomasi, bisnis, hukum, kedokteran, kalender, pariwisata, industri, dan lain-lain. Sistem yang tertuang dalam kebijakan dilaksanakan atas dasar pemenuhan prinsip-prinsip belajar mengajar secara komprehensif dan aplikatif, memperlihatkan anak-anak, remaja, dewasa muda, dan semua generasi subjek dalam kebijakan tersebut. Bidang politik, seni atau budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi usaha, pariwisata, industri, tenaga kerja, dan lain-lain. 4. Kendala-kendala dalam menjadikan bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara. Untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, terdapat kendala yang datang dari dalam negeri, termasuk tingkat negatif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dalam negeri belum menjangkau kelompok yang tidak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan akurat karena distribusi pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Dalam proses penggunaannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang memperdulikan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta bangga menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang membuat bahasa Indonesia tidak dikenal oleh semua orang di dunia. Psikologi masyarakat meyakini bahwa menggunakan bahasa asing dapat meningkatkan status sosial dan dianggap sebagai orang yang terpelajar. Kendala lainnya adalah anggaran yang tidak mencukupi sehingga mengawal program-program yang bertujuan memperkenalkan bahasa Indonesia ke negara lain. April 2018. Bahasa terus berkembang hingga ke luar negeri dan menyebar luas ke mancanegara melalui warga negara Indonesia yang bekerja dan tinggal di luar negeri dan lembaga pengajaran bahasa Indonesia yang didirikan oleh pemerintah maupun warga negara Indonesia di luar negeri dan warga negara asing membuat bahasa Indonesia semakin terkenal di mancanegara yang berdampak pada bertambahnya jumlah penutur bahasa Indonesia dari luar negeri. Bahasa Indonesia memiliki penutur asli yang terdapat di luar negeri sebanyak 240 juta. Bahasa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi bahasa internasional di kawasan Asia Tenggara. Peningkatan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, terutama dalam pergaulan internasional yang dapat menunjukkan kedaulatan bangsa Indonesia sebagai bangsa maju, terutama dalam bidang kebudayaan yang akan membuat bahasa Indonesia semakin terkenal di mancanegara dan membuat daya tawar dan posisi Indonesia di mancanegara akan meningkat sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki nilai strategis dan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya di dunia internasional. Kesimpulannya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Definisi bahasa setiap orang tentu akan berbeda-beda tergantung pendekatan teoritis yang diambilnya. Bahasa internasional dikenal sebagai bahasa yang mempunyai gengsi atau status yang tinggi. Oleh karena itu, bahasa-bahasa tersebut harus banyak dipelajari dan dikuasai karena merupakan bahasa yang mempunyai status gengsi dan berperan penting dalam komunikasi internasional. Sebagai bahasa yang dikomunikasikan secara luas di Asia Tenggara, bahasa Indonesia mempunyai dua kekuatan, yaitu kekuatan linguistik dan kekuatan historis atau sejarah. Faktor intralinguistik meliputi sistem bahasa. Sistem bahasa Indonesia dapat dikatakan mempunyai landasan yang kokoh, yang artinya beberapa aspek yang berkaitan dengan bahasa Indonesia telah diatur dan dilakukan. Bahasa Indonesia telah mempunyai sistem ejaan yang sudah lama, khususnya merupakan implementasi dari ejaan bahasa Indonesia yang disebut IYD. Sehingga dari segi tata bahasa Indonesia mempunyai kaidah yang baku. Selain itu, untuk perkembangan terminologi Indonesia telah tersedia buku pedoman umum pembentukan istilah. Penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai bidang yaitu dan air perlu diingatkan guna meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa internasional. Bahasa Indonesia mempunyai peluang besar untuk menjadi bahasa internasional di Asia Tenggara. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam hubungan internasional yang dapat menunjukkan kedaulatan bahasa Indonesia sebagai negara maju. Sekian presentasi dari saya untuk menjelaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.